kemudian, apa namanya, empati ya. Kayaknya kita juga Saya empati, Mbak. ya perlu pengetahuan yang juga memberikan empati gitu. Artinya pengetahuan ini dibentuk tadi dari paradigma barat yang tentu kondisi apa empirisnya beda, sejarahnya juga berbeda gitu. Nah, maka ketika kedua hal ini berbeda, kadang-kadang kita lupa juga ya untuk memberikan empati misalnya terhadap Oh, ya. petani. Gimana nih Dipa, kalau menurut Dipa? Wah, itu cukup berat sih Mbak bahasannya. Saya agak sulit ini ya. Tapi memang sepakat itu bahwa empati ini penting itu dalam artian kita mesti memahami bahwa ada banyak pengetahuan yang itu di luar kita pahami gitu. Ada banyak bentuk jaringan informal yang di luar bentuk formal yang kita pelajari di universitas di bangku kuliah gitu. Dalam artian bahwa teman-teman mesti memahami bahwa ketika kita melihat apa ya aktor lain itu misalnya petani atau mungkin warga desa ya kita tempatkan mereka sebagai warga seperti halnya kita gitu punya pengetahuan punya kepentingan punya relasi dan lain-lain gitu yang mestinya kita upayakan dengan dialog gitu kita dokumentasikan bersama gitu seperti apa sehingga mencapai apa ya titik temu yang itu ideal bagi kedua belah pihak. Nah seringkali gitu misalnya di dalam praktik KKN lah misalnya, teman-teman ini ketika datang ke desa, membawa pengetahuan dari kuliah, merasa lebih maju gitu dari warga desa yang lain, sehingga ada apa ya, upaya mendominasi pengetahuan yang ada gitu dengan pengetahuan-pengetahuan yang dibawa itu dari kampus gitu. Nah, saya kira ini ya mungkin benar tadi kata Mbak, tidak ada empati gitu, tidak ada kemawasan dan kesadaran bahwa sebenarnya sudah ada bentuk pengetahuan yang itu mesti diapresiasi dan juga kita warisi gitu dengan lebih baik. Ini Dipa saya mohon dikoreksi. Kalau Silakan Mbak. dari apa dari pengalaman penelitian saya bahwa petani ini 75%-nya, ini penelitian saya ya, 70% Ya, itu pendidikannya lulus sekolah dasar. Kebanyakan yang ya, lulus sekolah dasar. Artinya secara pendidikan rendah gitu. Nah, tetapi dalam prakteknya ketika bertemu petani, saya tidak menganggap petani itu tidak memiliki pengetahuan ya, karena pada dasarnya tadi yang disampaikan niteni petani itu punya pengetahuan. Nah, dari interaksi Dipa nih selama ini, selama Dipa bertani, itu kesenjangan pengetahuannya gimana sih dalam petani? saya kira kalau secara kesenjangan itu kalau misalnya kita bandingkan misalnya gitu tentu ada kesenjangan itu dalam artian nah masalah ini seringkali teman-teman ini datang ngobrol dengan petani dengan bahasa yang berbeda gitu ya jelas lah misalnya ibaratnya ketika satunya ngomong bahasa Jawa sering ngomong bahasa Sunda ya nggak akan ada titik temu gitu pasti terutama apalagi nanti mahasiswa merasa lebih pendidikan merasa bahwa petani ini lebih rendah apa ya secara pengetahuan. Padahal ya dalam bahasa mereka, dalam dunia petani sendiri, sudah banyak pengetahuan yang itu diarsipkan. Mungkin tidak bisa disampaikan oleh rumus-rumus yang baku, oleh istilah-istilah yang asing yang itu dipahami oleh mahasiswa gitu. Nah, saya kira memang salah satu hal yang agak juga tidak dimiliki oleh mahasiswa pada umumnya adalah kemampuan membahasakan secara umum gitu. Sehingga niat-niat dan pengetahuan yang tersimpan itu bisa juga diketahui. Tapi kan memang itu perlu waktu dan perlu kedewasaan seorang pemikir ya Mbak. Yang itu memang perlu proses sih. Nah sebenarnya ketika bilang kesenjangan tadi, saya kira bukan kesenjangan pengetahuan. Dua belah pihak punya pengetahuan yang sama-sama penting, sama-sama tinggi, tetapi adanya gap komunikasi. Dan itu kesenjangan bahasa sih. Bahasa yang bisa dipahami oleh dua belah pihak. Itu sih Mbak. Terus ada nggak apa namanya jalan keluar untuk memahami petani. Nah, kan gini, setiap apa individu itu kan punya realitas, petani punya realitasnya gitu. Nah, Dipa ini realitasnya double, realitas sebagai petani, tapi realitas juga dengan pengetahuan ya, yang mungkin pengetahuan itu belum menjadi bagian kesadaran dari petani. Misalnya, bagaimana sih tadi Dipa memandang sebenarnya petani ini mampu punya pengetahuan, bisa didokumentasikan pengetahuannya gitu. Nah, apa sih dokumentasi yang seperti apa yang tepat untuk pengetahuan petani? Yang dari pengalaman di Pak. Komunikasi seperti apa yang tepat? Sebenarnya sederhana sih Mbak. Kita kan, misalnya kalau kita tingkatkan ya, kan kita ketika kita bicara pengetahuan kan, kita bicara mungkin dari awal tuh data kan. Data ini ketika kita proses lebih lanjut, dia jadi sebuah informasi gitu.
beragam informasi yang kita lebih banyak ini ketika kita olah lebih dalam, ini kan jadi sebuah bentuk pengetahuan kan. Nah sebenarnya pengetahuan ini kan ketika kita sadar kita punya pengetahuan, kita tahu seperti ini gitu faktanya di lapangan. Ketika ini jadi sebuah apa ya, kita pahami lebih lanjut, kita refleksikan ini jadi sebuah praktik arifan lokal. Cuma kan di situ kan, di sebuah wisdom kebijaksanaan gitu. Ketika kita bicara pengetahuan seperti apa ya tadi Mbak, sebenarnya itu udah terbentuk, terlembaga dalam bentuk kearifan lokal gitu. Nah seringkali kan ketika kita bilang kearifan lokal ini cuma membahas adat istiadat kan, padahal kita tidak membahas bagaimana proses pengarsipan pengetahuan ini terlembaga dari data menjadi dari data menjadi informasi menjadi pengetahuan dan juga menjadi sebuah kearifan lokal gitu. Mungkin ya kalau kita sadari misalnya di desa gitu atau di masyarakat ada pantangan gitu dan ini dipegang kuat gitu oleh masyarakat adat biasanya. Misalnya kan datanya ketika penebangan di hutan menyebabkan erosi gitu. Itu kan data kan dan semua orang tahu lah itu pengetahuan umum gitu. Tetapi ya kita yang di kota karena tidak terbiasa ya udah gitu sebatas tahu aja sebatas paham. Tetapi kan ketika di desa atau di masyarakat adat pengetahuan ini sudah menjadi terlembaga dalam bentuk paling akhir kan di sebuah kearifan lokal di sebuah apa ya pegangan moral yang itu dipegang. Nah makanya mungkin tadi ketika kita bicara praktik pengetahuan pertanian pada zaman dahulu itu terlembaga di sebuah kearifan lokal. Jadi kebiasaan tidak lagi dipertanyakan karena sudah terbukti gitu, sudah terbukti, terlihat, dipahami bersama, dipahami mengapa mungkin karena memang ada proses pemutusan pengetahuan tadi semenjak zaman kolonialisme. Kearifan lokal ini akhirnya tergerus karena tidak dimaknai kembali apa sih maksudnya, apa sih artinya gitu. Itu sih Mbak mungkin dari aku. Kearifan lokal tadi adalah bentuk tertinggi dari pengarsipan pengetahuan. Pengarsipan pengetahuan. Nah, kondisinya untuk pertanian, terutama nih untuk apa lingkungan petani yang sekarang menjadi rekan kerja di Pak, itu ada nggak sih pengasipan-pengasipan pengetahuan tersebut? Ada, tapi sisa-sisa. Nah, sebenarnya kalau jadi ketika saya banyak ngobrol dengan petani-petani ini, ketika kita bicara pengetahuan lokal yang tersimpan, terarsip dalam praktik ini, terbatas biasanya hingga petani-petani yang bertani semenjak tahun 50-an, 40-an. Mereka yang bertani semenjak zaman revolusi sebelum datang zaman revolusi hijau gitu. Dan ketika kita tanya ya petani-petani gitu, misalnya dulu gimana sih zaman orang tua mereka, mereka paham itu tahu seperti ini praktiknya seperti ini. Tetapi karena mereka yang lahir dalam zaman Orde Baru, dalam zaman revolusi hijau, praktik pengetahuan tadi itu langsung istilahnya ada kegeser dan hancur gitu. Dan hanya tersisa sisa-sisanya. Nah ini yang berat buat teman-teman muda sekarang bahwa kita ini dikejar waktu gitu. Kita mesti segera tanyakan banyak ke orang-orang tua tentang praktik zaman dahulu sebelum revolusi hijau. Revolusi hijau ini jadi salah satu tonggak penting gitu. Gimana proses, mungkin saya bilang adanya sebuah pengetahuan dominan yang datang dari barat terkait bertani sih Mbak. Nah, dengan situasi kompleks dan petani yang memiliki pengetahuan asli tersebut, petani yang usianya juga sepuh berarti ya. Kemudian banyak juga yang tidak terasipkan. Nah, ini jadi tantangan untuk Dipa. Dipa yang menjadi petani muda, tetapi juga kalangan intelektual gitu. Apa sih gagasan Dipa ke depan melihat kondisi ini? Apakah ada niatan Dipa untuk ini perlu diarsipkan pengetahuannya sambil melanjutkan praktek bertani sambil tetap menjalankan praktek keseharian? Gimana nih? Ada gagasan nggak Dipa? Penting bahwa beruntungnya teman-teman muda ini kan punya akses pengetahuan tadi Mbak, di lembaga formal. Teman-teman muda ini lebih banyak belajar soal fisika, kimia, biologi, yang berarti juga paham betul bagaimana relasi dalam lingkungan gitu. Sehingga gitu, teman-teman muda ini bisa lebih memaknai terkait praktik kearifan lokal yang ada gitu. Misalnya gini, ada larangan misalnya dilarang merusak gunung, gitu, dilarang menebang hutan. Teman-teman muda kan paham kan, kenapa sih jangan? Karena memang secara ilmiah seperti ini gitu. Jadi ini mungkin dipahami secara secara nalar gitu ya memang. Selain itu yang memang perlu dilanjutkan adalah selain dipahami juga diyakini dan dilakukan setiap hari gitu. Karena ada kemampuan lebih dalam memahami tadi, teman-teman muda itu bisa lebih banyak belajar dan juga menanyakan kepada orang-orang tua gitu. Nah sekarang, saya kira sudah banyak bentuk pengarsipan pengetahuan ya. Mungkin selain secara praktik gitu, yang itu memang
sulit dan butuh proses gitu, minimal kita bisa melakukan pengarsipan lewat video, lewat foto, lewat catatan gitu. Karena kan satu hal bahwa di Nusantara ini banyak sekali catatan ini diarsipkan tidak lewat pengetahuan tulisan, tetapi lewat lisan kan Pak. Lewat praktik sehari-hari, lewat lisan, lewat dongeng gitu. Tetapi mungkin karena sekarang pengarsipan ini lebih banyak wujudnya lewat audio visual dan lain-lain, mungkin ini saya kira sebuah tantangan dan juga sebuah kesempatan buat teman-teman muda untuk mengeksplorasi ini sih Mbak. Saya kira cukup banyak teman-teman yang tertarik dalam melakukan ini gitu. Kalau dalam lingkungan DIPA, petani muda yang berusia muda apakah banyak? Persentasenya berapa? Dua orang. Setahu saya sih 2 orang Mbak. Dua. Hanya Yang 2 orang. Oke, yang satu lagi bertani karena apa? Karena apa ya? Dari keluarga petani atau bagaimana? Dia tidak dari keluarga petani, dulu SMK pertanian, memang mau bertani Mbak. Sama, biasanya memang yang bertani ini anak muda sekarang seringkali kan hasrat. Memang sudah ada jiwa bertaninya dalam diri sih Mbak. Berarti artinya kan masih jarang nih petani muda ya. Ya. Apa nih gagasan DIPA ke depan untuk apa ya? Untuk mengajak teman-teman muda lainnya untuk menjadi petani. Ada nggak sih gagasan yang apa yang bisa membujuk atau membujuk ya teman-teman muda lainnya? Ya, banyak teman-teman muda ini ingin melakukan perubahan kan, apalagi pas kuliah gitu, masih memegang idealisme kan. Tapi kan biasanya setelah kuliah bingung kerja apa, masuk kerja sektor formal itu akhirnya idealismenya tergerus gitu dengan kebutuhan-kebutuhan finansial gitu. Satu hal yang saya sadari bahwa lewat bertani, lewat pangan kita bisa mengubah banyak hal gitu. Karena dari kita mengubah pola kita memperoleh makanan gitu dengan kita mengubah pola budidaya, kita mengubah pola konsumsi, itu mengubah relasi kita dengan alam juga dengan relasi manusia lainnya gitu. Itu sebuah catatan penting gitu. Teman-teman tidak sadari mungkin padahal sebenarnya misalnya dengan cara kita mandiri secara pengetahuan, kita bisa mandiri dalam memproduksi panganan kita sendiri, itu dengan sudah jelas apa ya, sebuah upaya menegakkan kembali kedaulatan pribadi gitu dalam melawan apa hegemoni global, dalam melawan pengetahuan yang dominan gitu. Harus utama kapitalisme gitu. Ketika kita sudah bisa lepas gitu dari belenggu-belenggu apa ya relasi-relasi upah seperti itu ya kan, kita bisa menentukan langkah apa yang selanjutnya yang perlu dilakukan kan. Dan ini saya kira sebuah kesempatan besar untuk teman-teman yang memang masih punya mimpi-mimpi besar, ingin melakukan perubahan. Saya kira bertani adalah salah satu upaya untuk tetap bisa memegang teguh idealisme tadi sih Mbak. Tapi kalau beberapa teman-teman muda itu mengatakan bahwa bertani itu susah, modalnya besar, Iya, terus harus punya lahan. Sementara iya. banyak yang nggak punya lahan. Saya tadi seperti Raffi, seperti Dipa, ini namanya Michael Raffis ya. Jadi saya menyebutin Raffi Dipa, apa yang mengatakan bahwa ya keterpaksaan untuk menjadi buruh tani karena ketiadaan lahan. Nah, ini gimana, Dipa? Kan ini kan ada ada kesenjangan nih antara apa ya, antara kenyataan dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk membebaskan diri dari belenggu tersebut. Cuma satu hal kan untuk mengubah masalah apa ya ketimpangan agraria ini kan butuh kebijakan yang kuat dan memang dilaksanakan dengan penuh gitu. Tetapi saya kira dengan kondisi politik sekarang agak sulit membayangkan itu terjadi. Nah, minimal teman-teman sebenarnya bisa mulai dengan apa ya, dengan level-level terkecil gitu, dengan menyadari bahwa itu kan ketika kita bicara tentang modal, ketika kita bicara tentang lahan, ini kan sebenarnya aspek material kan, Pak. Tetapi kan yang seringkali tidak disadari teman-teman juga punya sumber daya lain gitu. Saya bilang kan pertama tadi ada sumber daya material kan, modal lahan. Padahal teman-teman punya sumber daya lain, yaitu pertama sumber daya pengetahuan yang itu bisa dapat dan lebih mudah dilakukan gitu. Kedua juga sumber daya sosial, jaringan, sumber daya, waktu gitu. Nah, sebenarnya gitu, ketika teman-teman pengen bertani, teman-teman bisa mulai dari kecil itu. Tetapi kan cuma banyak petani lain yang sudah punya lahan, punya modal juga gitu. Tetapi secara pengetahuan dan secara jaringan pasar atau jaringan konsumen itu masih kurang. Jangan sama bisa saling membantu di situ kan. Teman-teman pemuda bisa bantu di pengetahuan dan juga di distribusi gitu. Dengan seperti itu, teman-teman udah bisa membangun sistem distribusi hasil pertanian yang lebih baik, yang itu baik bagi petani dan juga bagi konsumen gitu. Saya kira itu udah sebuah langkah besar gitu.
Sebenarnya kalau bicara angka nggak butuh banyak, skala kecil aja itu udah cukup untuk mulai. Tapi kan memang akhirnya bisa kita tingkatkan dengan bantuan-bantuan di sektor lain seperti peternakan, perikanan, yang itu memang mungkin tidak perlu lahan lebih banyak gitu. Saya kira banyak potensi yang sebenarnya bisa dilakukan dan dianalisis